Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita. Berikutnya kita akan membahas fadlul wudu, keutamaan berwudu. Kita mulai masuk di bab pertama, bab tentang keutamaan seputar ibadah salat, juga ibadah-ibadah yang mengiringinya. Tentu salat diawali dengan wudu. Maka di sini beliau menjelaskan kepada kita tentang fadlul wudu, keutamaan dari berwudu. Satu hadis yang beliau nukilkan, hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, dan dia memperbagus wudunya. Jadi bukan sekedar wudu, tapi dia berusaha menyempurnakan wudunya. Maka kata Nabi, kharajat khatayahu min jasadih, keluarlah kesalahan-kesalahannya dari dalam tubuhnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, bahkan kesalahan-kesalahannya itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini penulis hafizahullah taala menjelaskan makna ijmali, makna secara garis besar dari hadis yang mulia ini. Beliau sampaikan, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita mengenai keutamaan berwudu. Tentu bukan keutamaan yang satu-satunya ini, tapi ada sekian banyak keutamaan dari wudu, di antaranya adalah hadis ini. Dan ini kata beliau merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin. Mengapa demikian? Mengingat tabiat atau watak manusia itu yang tidak luput dari salah dan dosa. Baik para jamaah, ini watak dan tabiat manusia. La tukhti'una bil-laili wan-nahar. Manusia sering melakukan kesalahan baik di malam ataupun di siang hari. Manusia punya hawa nafsu yang kata Allah Subhanahu wa taala, la ammaratun bisu. Hawa nafsu manusia itu sering menyeret dirinya kepada keburukan. Dengan hawa nafsunya ini, ya manusia ada potensi keburukan dan kejahatan pada dirinya.
Taib. Ditambah lagi ada sosok yang tidak ridha manusia itu tegak lurus di atas ketaatan, di atas kebaikan. Itulah iblis dan juga bala tentaranya. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika ada fadilah-fadilah amal seperti ini, maka jelaslah ini merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin. Walaupun demikian, beliau sampaikan di sini, bagi orang yang senantiasa berupaya mentaati Allah, sejatinya dia telah memudahkan cara untuk membersihkan diri dari berbagai noda dan dosa yang bersifat maknawi, yaitu salah satu di antaranya dengan cara berwudu. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan banyak sekali wasilah untuk kemudian manusia itu yang menggugurkan dosa-dosanya, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Salah satu di antaranya adalah dengan berwudu. Dengan berwudu kita dapat membersihkan diri dari yang namanya al-adran al-hissiyah, kotoran-kotoran yang bersifat zahir, agar kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita dengan tubuh yang bersih. Jadi wudu itu fungsi pertamanya adalah membersihkan adran hissiyah, kotoran-kotoran yang sifatnya zahir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan kita sama-sama tahu bahwa anggota-anggota tubuh yang menjadi anggota wudu itu adalah anggota-anggota tubuh yang rawan terkena kotoran dalam keseharian kita. Rawan terkena kuman, bakteri, virus atau yang sejenis dengan itu. Sehingga Masya Allah, kalau kita membersihkannya minim-minimnya 5 kali sehari, ini tentu bermanfaat bagi kesehatan kita secara zahir. Nah, ini diantara hikmah dari pensyariatan wudu. Sehingga dengan kesehatan ini manusia bisa beribadah dengan semangat. Manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Dan kita sudah sering sampaikan, tidak ada syariat agama yang mengajarkan dan mencontohkan detailnya kebersihan kecuali hanya dinul Islam. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau juga sampaikan di sini, sebagaimana Allah juga menjadikan wudu itu sebagai sarana untuk membersihkan yang namanya adran ma'nawiyah, kotoran-kotoran yang sifatnya ma'nawiyah. Yang dimaksud adalah al-khataya wal-dhunub, yakni kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa. Sehingga kita dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang jernih, jiwa yang diampuni dan juga dihapuskan dari segala dosa. Ini luar biasa ya. Satu hadis ini saja sejatinya sudah menjadi berita gembira yang besar bagi kita, bahwa dengan aktivitas wudu ini tidak hanya jasad kita yang bersih, tidak hanya badan kita yang sehat, tapi juga hati kita menjadi bersih, batin kita menjadi sehat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena dia bisa menggugurkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan dosa serta maksiat itu nuktah fil qalbi. Dia adalah noktah hitam yang ada di dalam hati. Cara membersihkannya adalah dengan banyak melakukan amal-amal saleh. Ya, di antara amal saleh yang sangat besar adalah taubat nasuha. Makanya Nabi mengajari kita taubat itu setiap apa Pak? Nabi mengajari kita taubat itu setiap hari. Bukan hanya saat kita selesai melakukan dosa atau terjatuh ke dalam dosa, tapi setiap hari kita diajari untuk taubat. Di salah satu sabdanya Nabi menyampaikan, ya ayuhan nas,
Wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku taubat setiap harinya 100 kali. Di satu redaksi dikatakan sab'ina marrah, 70 kali. Kata para ulama, ini bukan sekedar hitung-hitungan 70 ataukah 100, tapi ini lebih menekankan kepada betapa Nabi SAW itu orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh di dalam bertaubat kepada Allah setiap harinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini salah satu amalan soleh yang bisa menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita, taubat nasuha. Demikian pula amal-amal soleh yang lainnya, yang wajibkah ataukah yang sunnah. Bahkan termasuk meninggalkan yang haram-haram karena Allah, meninggalkan yang makruh-makruh karena Allah. Itu juga penggugur dari dosa-dosa kita. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, penulis hafizahullah ta'ala menjelaskan fawaidul hadis. Faidah-faidah dari hadis ini, ya ringkasan daripada faidah hadis. Pertama, keutamaan menyempurnakan wudu sesuai adab dan juga sunnah-sunnahnya. Pada dasarnya wudu itu kalau dilaksanakan rukun-rukunnya atau dengan ungkapan lain wajibatul wudu, kewajiban-kewajiban di dalam wudu, maka wudu itu sudah sah. Wudu itu ketika ada niat, kemudian barakallahu fikum, dia membasuh wajahnya, kemudian membasuh kedua tangannya sampai mirfaq, ya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya, setelah itu membasuh kedua kakinya, dan yang terakhir tartib, ya urutan tadi betul-betul dikerjakan ya sesuai urutannya secara tertib, maka sejatinya wudu itu sudah sah. Kenapa? Karena rukunnya, wajibatnya sudah dikerjakan. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, di sana ada juga sunanul wudu, ya sunnah-sunnah wudu. Maka kalau dikatakan fa ahsanal wudu'a, siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya. Nah, memperbagus wudu secara zahir, maka berarti dia tidak hanya melakukan yang rukun-rukunnya saja, tapi juga dia melaksanakan sunnah-sunnahnya, dilengkapi dengan sunnah-sunnah wudunya. Makanya kita diajari as-siwak qabla al-wudu, bersiwak terlebih dahulu sebelum kita berwudu. Nah, itu sunnah. Kemudian sebagian pandangan ulama mengatakan membaca basmalah. Membaca basmalah. Sebagian mengatakan ini termasuk kewajiban dalam wudu. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian membasuh kedua telapak tangan, termasuk menyela-nyelanya. Ini juga termasuk sunnah. Kemudian madmadah, menggerak-gerakkan air ya di dalam rongga mulut kita, yang disebut dengan madmadah. Orang kita nyebutnya kumur-kumur. Kemudian istinsyaq, menghirup air ke hidung. Kemudian istinsar, mengeluarkan air yang dihisap tersebut dari hidung. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, termasuk menyela-nyela jenggot bagi yang jenggotnya lebat. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian membasuh ya anggota wudu sebanyak 3 kali. Nah, ini sunnah. Karena sejatinya cukup satu kali. Nabi pernah ya berwudu itu setiap basuhan hanya 1 kali. Di satu riwayat marrataini, 2 kali. Baik para jamaah. Maka 3 kali berarti kita menyempurnakan. Kenapa? Karena kita melakukan yang sunnah. Termasuk mendahulukan yang kanan, yang termasuk sunnah, mengusap ya kedua telinga di satu madhab itu termasuk sunnah. Barakallahu fikum. Tapi ada yang menyatakan bahwa telinga itu bagian daripada
kepala, sehingga dia satu paket dengan kepala. Kemudian ada muwalat. Ya, muwalat itu ya berkesinambungan, tidak ada jeda dari setiap basuhan ke basuhan berikutnya. Nah, termasuk sunnah adalah ad-du'a ba'dal wudu. Kita berdoa ya selesai wudu. Apa doanya, Pak? Sering dibaca atau sering dilewat? Doanya apa? Habis wudu ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Jadi orang yang menyempurnakan wudu sesuai dengan adab dan sunnah-sunnahnya mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Kharajat khatayahu min jasadi. Keluar kesalahan-kesalahan dari tubuhnya sampai dari bawah kuku-kukunya. Masya Allah, berarti semakin orang itu sering wudu, semakin sering dia dapat fadilah ini. Semakin sering wudu dan dia sempurnakan wudunya, berarti semakin sering dia mendapatkan fadilah ini. Makanya salah satu amalan yang mulia adalah mendawamkan wudu. Setiap kali batal, wudu lagi. Setiap kali batal, wudu lagi. Tidak mesti mau sholat. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan ada wudu yang sunnah. Ya, di antara wudu yang sunnah adalah memperbaharui wudu. Jadi Bapak nih mau sholat zuhur. Wudu Bapak belum batal. Kenapa? Karena tadi duha jam 11. Ya, setelah duha enggak ngapa-ngapain, enggak makan, enggak ngapa-ngapain, enggak buang angin, enggak buang air kecil. Barakallahu fikum. Datang waktu zuhur. Boleh enggak Bapak enggak wudu lagi? Boleh. Kenapa? Karena wudu tadi belum batal. Tapi disunnahkan memperbaharui wudu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan kita mengenal Bilal bin Rabbah yang kemudian mendapatkan keistimewaan dari ibadah wudu ini. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian wudu dapat menghapuskan dosa-dosa, ya sesuai dengan hadis ini. Syariat Islam sangat memperhatikan terhadap masalah kesucian lahir dan juga kesucian batin. Jadi tidak melulu kita ini difokuskan mensucikan batin kita, tapi di dalam Islam kita juga diajari bagaimana mensucikan zahir kita. Nabi itu para jamaah, beliau tidak suka, paling tidak nyaman kalau kemudian penampilan beliau itu membuat orang tidak nyaman. Makanya Nabi sangat merasa tidak nyaman ketika sebagian istri-istrinya mencium aroma yang tidak sedap dari Nabi SAW. Walaupun itu dalam hal ketika para istrinya ini, sebagian istri Nabi ada yang cemburu. Ya, sehingga Nabi sejatinya habis minum madu, kemudian dikatakan oleh sebagian para istrinya Nabi sudah mengunyah atau menelan getah. Ya, satu getah pohon yang aromanya tidak sedap. Dan Nabi ketika itu sempat bertanya-tanya kepada dirinya, apa iya yang saya makan ini sesuatu yang tidak sedap? Karena Nabi paling pantang menjadikan orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman, baik dengan penampilannya, baik dengan ucapannya, sikap tingkah laku dan juga perbuatannya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka tidak hanya kesucian batin yang diperhatikan oleh Islam, tapi juga bagaimana hadirin jamaah yang dirahmati Allah kesucian lahiriah kita. Barakallahu fikum. Apalagi kita mau salat menghadap Allah. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Pakailah perhiasan-perhiasan kalian, ya, ketika kalian mau berangkat ke masjid, mau beribadah salat di masjid. Artinya pakai pakaian yang selayaknya. Kemudian barakallahu fikum dalam keadaan yang bersih. Mohon maaf para jamaah yang dirahmati Allah,
Ya masing-masing kita ya mungkin punya kekurangan begitu ya. Salah satu di antara kekurangan sebagian kita punya aroma badan yang tidak sedap. Ya. Orang bilang bau ketiak. Begitu Pak. Kalau Nabi itu Masya Allah ya. Aroma badannya wangi. Keringatnya juga wangi. Ketika Nabi berdoa di salat istisqa, itu sampai kelihatan oleh para sahabat karena Nabi sangat tinggi mengangkat kedua tangannya. Sampai kemudian nampak ya di pandangan para sahabat ketiak beliau yang warnanya putih, gitu ya. Aroma badannya wangi, keringatnya wangi, ketiaknya warnanya putih. Nah, kalau kita gimana, Pak? Siapa di sini yang keringatnya wangi? Dikumpulin sama istrinya buat jadi parfum. Ada enggak? Wong cuciannya saja dilempar, gitu kan? Barakallahu fikum. Baik para jamaah. Ada memang sebagian orang keringatnya sebanyak apapun enggak bau. Saya dulu di pondok Pak punya teman, itu Masya Allah, habis main bola keringatan, berjibaku dengan keringat, tapi enggak bau badannya. Nah, itu Masya Allah. Ada sebagian orang diberi kelebihan itu begitu. Tapi rata-rata orang keringatnya bau. Ya. Ketiaknya mungkin bau. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah. Nah kalau kita sadar dengan itu, ya dibenahi. Terutama saat kita mau masuk ke dalam masjid, menghadap Allah. Kasihan orang-orang yang di sekitar kita kalau kemudian aroma badan kita semerbaknya bukan wangi, tapi semerbaknya bau, membuat orang tidak nyaman. Ya kan Pak? Nah, ini bisa mengganggu orang-orang yang di samping. Tidak bisa mereka khusyuk gara-gara kita, bau badan kita. Saya punya pengalaman unik para jamaah di Masjid Nabawi. Kalau shop depan itu kan biasanya orang rebutan ya. Di pintu apa Pak yang shop depan tuh? Yang kalau masuk lewat sini sananya Raudhah. Pintu Abu Bakar ya. Wah itu orang di situ banyak sekali karena ngejar shop pertama. Saya mungkin di shop yang ke-7 atau keberapa gitu ya. Tapi di depan, arah depan. Jadi ketika masuk ke shop, ini di samping saya ini ada orang rapi banget orangnya. Yang jelas bukan orang Indonesia ya. Pakai kemeja rapi, kemudian barakallahu fikum. Rambutnya itu sampai diminyakin begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dia pakai kemeja, bajunya dimasukin, pakai setelan celana kayak orang kantoran begitu. Tapi mohon maaf, aroma badan itu luar biasa. Saya di sampingnya ini belum sholat Pak, sudah puyeng ini. Entah makanannya apa kita tidak tahu ya. Tapi baunya minta ampun. Padahal orangnya sepertinya barusan mandi begitu. Itu kalau salah waktu itu sholat zuhur. Barakallahu fikum. Nah saya gimana caranya? Ya Allah, gimana caranya biar tidak di samping orang ini? Saya perhatikan shop yang di depan itu. Ketika ada celah, saya langsung masuk. Gitu. Ada celah lagi langsung masuk. Pokoknya zigzag itu sampai ke depan. Shop depan itu mungkin 5 shop. Sudah zigzag begitu, dapat di shop yang agak depan, mungkin ada 5 shop saya ngelangkah ke depan itu dengan zigzag begitu. Barakallahu fikum, alhamdulillah, tenang kata saya gitu kan. Tiba-tiba orang itu lagi di samping saya. Tiba-tiba celek, orang ini lagi. Wah, memang ini rezekinya gitu kan. Tapi para jamaah, tapi asli itu 4 rakaat itu rasanya enggak khusyuk. Terganggu kita para jamaah. Nah ini mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan. Karena kita ini beribadah kan tidak sendirian. Dan kebersihan zahir itu diperhatikan di dalam Islam. Di antara sunnah fitrah apa para jamaah? Di antara sunnah fitrah adalah mencabut bulu ketiak. Ada orang dengan pedeknya gitu ya. Kadang keluar rumah cuman pakai celana kolor saja. Jalan begitu ya dengan gagahnya. Ininya lebat banget. Tapi pede begitu.
Nah, seorang muslim tidak boleh begitu, Pak. Membiarkan ketiaknya seperti hutan belantara. Lebat banget. Itu harus dibersihkan. Natful ibdi, dicabut itu. Itu termasuk sunnah fitrah. Kuku juga demikian. Jangan dibiarkan panjang. Dan kalau dipotong, potong semuanya. Jangan ada yang dispesialkan. Ustaz, yang ini spesial ya. Ya. Yang lain semua dipotong, yang ini dibiarin. Panjang sekali. Kira-kira buat apa itu, Pak? Ayo, yang punya begitu pasti diumpetin. Tapi para jamaah, buat ngupil kah, buat garuk-garuk, gak tahu. Potong semuanya. Ya. Jangan dispesialkan, potong semua. Itu sunnah fitrah. Dan demikian seterusnya. Ini kalau kebersihan zahir saja sangat detail diperhatikan oleh ajaran Islam. Maka bagaimana lagi terperincinya urusan kebersihan batin, kebersihan hati. Makanya dibahas penyakit-penyakit hati, dibahas bagaimana kita membersihkan sampah-sampah batin di dalam diri kita ini. Atau dengan kata lain ada pelajaran namanya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Bagaimana kita meriyadhah diri, melatih diri kita untuk kemudian membersihkan jiwa kita, membersihkan hati dan batin kita. Karena ya bahaya kalau hati itu sudah rusak para jamaah, maka yang lain ikut rusak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Hasad, sekarang siapa yang bersih dari hasad? Gitu. Iri hati, dengki. Para jamaah yang dirahmati Allah, suudzon sama orang, gitu ya. Atau misalkan namimah, ya, mengadu domba, tajassus, memata-matai kesalahan orang, mencari-cari kesalahan orang. Ya, kemudian barakallahu fikum, penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan itu semua sangat diperhatikan di dalam Islam. Ya, makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita belajar fikih, kitab fikih apapun, maka mesti di bab pertama itu pembahasannya tentang thaharah. Begitu kan, Pak? Coba kalau ada pelajaran fikih, pakai kitab ngajinya, pasti bab pertama itu biasanya tentang thaharah. Artinya apa? Secara zahir, ya, ibadah kepada Allah itu, berfikih itu adalah dengan kebersihan, dengan kesucian lahiriah. Pun demikian, lebih-lebih lagi kesucian batin, keikhlasan itu nomor pertama. Sehingga Allah tidak menerima kecuali yang thayyib dari manusia. Thayyib secara zahir, thayyib secara batin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat rupa-rupa kalian seperti apa, harta-harta kalian bagaimana banyaknya. Bukan itu yang jadi patokan. Yang jadi patokan di dalam penilaian oleh Allah Azza wa Jalla adalah hati-hati kalian dan juga amal-amal perbuatan kalian. Jadi selalu lahir dan batin. Tidak hanya qalbun salim yang menyelamatkan kita, juga kebersihan zahir. Dan orang yang bersih batinnya, insya Allah bersih lahiriahnya. Bersih lahiriah. Nabi orang yang paling bersih batinnya. Bagaimana penampilan beliau? Penampilan yang paling bersih. Nabi itu pernah dipergoki sahabat ketika keluar dari rumahnya di malam bulan purnama. Ya. Dalam keadaan seperti habis mandi dan habis dandan, begitu ya. Rambutnya rapi, barakallahu fikum, wajahnya bercahaya. Maka ada sahabat yang memergoki beliau. Sebelum memergoki beliau, ya, sahabat ini sedang menikmati indahnya bulan purnama. Tapi ketika kemudian melihat Nabi, apa testimoninya? Indahnya bulan purnama itu terkalahkan oleh indahnya penampilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau ini perhatian sama penampilan zahir.
Bagaimana beliau kalau pulang dari safar tidak langsung ke rumah, tapi ke masjid dulu, bersiwak dulu sebelum bertemu dengan keluarganya. Dan demikian seterusnya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi syariat Islam sangat memperhatikan terhadap masalah kesucian lahir dan batin. Yang keempat, perhatian syariat pada para hambanya dengan membuat perumpamaan dalam menjelaskan suatu permasalahan agar hukum-hukumnya lebih mudah dipahami. Ini namanya tamtsil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tamtsil itu membuat perumpamaan dan membuat permisalan litakribil faham, supaya memudahkan untuk dipahami. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat tamtsil, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mau menjelaskan satu perkara tertentu, Allah menjelaskannya dengan memberikan perumpamaan. Nabi pun demikian, sering memberikan tamtsil, ya, supaya manusia mudah memahami penjelasan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat menjelaskan hal-hal yang bersifat maknawi melalui pendekatan yang bersifat konkret untuk lebih menegaskan makna yang dimaksud. Dan demikian, ya. Jadi syariat ini jelas, ya, syariat yang mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini agama yang mudah. Mudah itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk diimani, kemudian mudah untuk dipraktekkan, mudah untuk dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mudah untuk didakwahkan. Karena kalau agama ini kemudian berat, di luar batas kemampuan manusia, tentu itu kezaliman. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak pernah menzalimi seorang pun daripada hambanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Agama ini mudah, tapi bukan untuk bermudah-mudahan. Beda, ya. Mudah dengan bermudah-mudahan itu berbeda. Baik, berapa menit lagi? Berapa? 11 menit. Kita lanjutkan, ya. Di poin yang kedua, masih berkaitan dengan keutamaan wudu. Fadlul wudu 'alal makarih. Keutamaan berwudu ketika dalam keadaan yang terasa berat. Nah, ini keistimewaan sendiri saat ada masa-masa di mana kita itu berat, ya, untuk pegang air, begitu, ya. Pegang air saja berat, apalagi wudu. Kemudian kita tetap menyempurnakan wudu kita. Nah, ini punya keistimewaan tersendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah, di kita ini walhamdulillah, ya, sepertinya keadaan seperti ini dari sisi cuaca mungkin tidak pernah kita dapati. Tapi kalau di sebagian wilayah para jamaah, dan saya pribadi pernah mengalami itu, di Jazirah Arab itu kalau musim dingin, Pak, kalau musim dingin kita pakai baju 5 lapis itu nggak kerasa. Maksudnya kayak tidak ada efek. Dinginnya itu dingin yang nusuk, ya, dingin kering, nusuk ke tulang. Jadi hadirin jamaah yang rahmati Allah, kalau wudu menjelang sholat subuh itu perjuangan berat. Apalagi kalau ada santri misalkan mimpi basah, wah, itu luar biasa. Makanya di masa sahabat itu kan ada yang terluka kepalanya, barakallahu fikum, kemudian dia janabah dan bertanya ke seorang sahabat, ternyata tetap harus mandi sampai akhirnya apa? Meninggal dunia. Karena memang ekstrim para jamaah. Kalau di musim dingin itu jangankan yang terluka, yang sehat saja berat sekali. Kita kalau pegang air itu para jamaah, itu air itu kayak nusuk-nusuk tulang. Di musim dingin begitu. Nah, maka wudu 'alal makarih ini luar biasa karena berat ini. Nah, di kita ini mungkin kita tidak mengalami itu. Ya, kecuali di daerah-daerah dataran tinggi mungkin, ya.
Di musim-musim tertentu dinginnya dingin yang luar biasa. Tapi nikmat ya, di kita ini sedingin apapun nikmat. Tapi kalau di Jazirah Arab itu dinginnya dingin yang luar biasa para jemaah. Ya bibir kita ini bisa kering, baru pecah-pecah, kadang ngeluarin darah. Ya, jadi kalau ketawa itu nggak bisa los, manyun aja gitu. Karena kalau los saja dikit robek ini pak, gitu. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kaki juga pecah-pecah. Belum lagi barakallahu fikum, ya, terkait dengan hal-hal yang lain, ya, sangat berat, ya, sangat berat di jalan. Jadi cuaca di sana itu bikin ta'ab kata orang Arab. Ta'ab itu lelah, capek, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Ya. Makanya olahraga di sana dengan olahraga di kita itu beda. Orang kita kalau main sama orang sana, itu kan kadar oksigennya beda. Kalau nafasnya nggak kuat, ya 5 menit saja sudah ngos-ngosan. Ini kadar oksigennya berbeda. Intinya cuaca yang ekstrim. Tapi kita bisa juga mengalami keadaan-keadaan berat seperti ini, sebagaimana nanti yang akan dicontohkan. Yakni saat kita itu misalkan sedang sakit. Saat kita sedang sakit yang cukup mengganggu, walaupun tidak sampai membinasakan, cukup mengganggu ketika kita menyentuh air. Nah itu juga sama. Berarti kita sedang dalam keadaan makarih. Sedang dalam keadaan terasa berat untuk berwudu. Atau para jamaah yang dirahmati Allah, saat semua orang butuh air dan air itu harganya mahal. Begitu ya? La qaddarallahu alaina. Ya semoga Allah tidak takdirkan kepada kita keadaan seperti itu. Bisa jadi di satu keadaan para jamaah orang bisa rebutan ketika ada air cuman segini. Langka air. Kalaupun ada harus beli dengan biaya yang begitu mahal. Nah ini juga sama. Berarti kita sedang dalam keadaan makarih. Sedang dalam keadaan yang terasa berat untuk berwudu. Nah, dalam keadaan seperti itu para jamaah, kemudian kita tetap berwudu ya dengan wudu yang sempurna, wudu yang baik, maka memiliki keistimewaan tersendiri. Disebutkan di sini hadisnya, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan menaikkan derajat? Kalau di hadis sebelumnya menghapuskan kesalahan saja. Di sini ada raf'ud darajat. Diangkat juga derajat kita para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah," tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan 3 amalan besar, 3 amalan yang istimewa. Isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu meskipun pada saat-saat tidak engkau suka karena cuaca atau bisa jadi karena hawa malas. Kapan kita malas wudu, Pak? Sebagian orang malas wudu itu ketika mau sholat subuh, kan begitu ya? Sebagian orang ada malas wudu itu ketika di waktu tahajud. Mending yang mana ini? Mana yang lebih mending, Pak? Malas ya berwudu untuk tahajud atau malas berwudu untuk sholat subuh? Mana yang masih mending? Yang tahajud. Kalau tahajud kan sunnah. Dia kalau untuk subuh tidak ada masalah. Tapi kalau untuk tahajud ini berat. Makanya tahajud itu ya da'bus sholihin. Kebiasaan dan juga perangai hidupnya orang-orang saleh. Yang mengerjakannya orang-orang istimewa. Ya. Kenapa? Karena di waktu itu waktu nikmat-nikmatnya tidur. Orang sedang terbuai dengan mimpinya. Barakallahu fikum.
Dan untuk bangun itu di waktu itu kan cuaca juga sangat dingin. Ada sekian perjuangan, pengorbanan, ya, dan juga kegigihan untuk orang itu bisa bangun sholat tahajud. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, isbagul wudu 'alal makari. Dia menyempurnakan wudu meskipun pada saat-saat tidak disukai, baik karena cuaca dingin atau karena malas atau karena hal-hal yang lain yang nanti akan kita sebutkan lagi. Kemudian yang berikutnya, wa kasratul khuta ilal masajid. Banyak melangkahkan kaki ke masjid. Berjalan menuju masjid. Khuta itu langkah kaki. Taib, para jamaah. Kalau pakai ban gimana? Bapak pakai sepeda. Itu kan ban ya. Barakallahu fikum. Ada yang roda 2, ada yang roda 4. Mungkin ada yang barakallahu fikum. Kita ke Masjidil Haram pakai apa? Pakai pesawat. Ya, ada juga yang jalan kaki dari Indonesia gitu ya. Ada, Pak? Ada. Yang naik motor ada gitu kan. Barakallahu fikum. Tapi rata-rata naik pesawat. Nah, itu gimana? Nah, nanti kita bahas ya. Intinya banyak berjalan menuju ke masjid. Berjalan itu langkah kaki, khutwah. Langkah kaki kita. Kemudian wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah kita melaksanakan salat. Fadzalikumur ribat. Itulah ribat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya fadilahnya itu sama seperti fadilah ribat. Ribat itu menjaga perbatasan wilayah antara wilayah muslim dengan wilayah kafir. Wilayah pasukan kaum muslimin dengan wilayah pasukan orang-orang kafir. Jaga di perbatasan. Baik, para jamaah. Itu fadilahnya besar. Nah, orang-orang yang intidharus shalah ba'da shalah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menunggu salat setelah melaksanakan satu salat, dia tunggu salat berikutnya. Kemudian banyak melangkahkan kaki ke masjid dan menyempurnakan wudu. Ya, saat kita berat melaksanakan wudu, ini keutamaannya seperti ribat. Fadzalikumur ribat. Baik, para jamaah, nanti kita lanjutkan penjelasan dari hadis ini insyaallah taala di kesempatan berikutnya. Kalau jamaah tidak ada libur kan, Pak? Atau pengen ikutan seperti anak-anak sekolah? Baik, para jamaah, enggak ada libur ya. Majelis taklim enggak ada libur insyaallah taala. Masjid kan enggak ada libur, Pak ya. Anak-anak sekolah libur enggak apa-apa. Kita insyaallah enggak libur. Ya, masjid itu enggak boleh libur gitu ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan insyaallah di kesempatan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al'afu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.